Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Maulana, mahasiswa PPG Daljab 2 Kementerian Agama di LPTK Raden Mas Said dengan NIM 253212434 dan sekaligus sebagai guru PAI di SMK Patriot 1 Bekasi, Jawa Barat. Pada hari ini tanggal 11 Oktober saya akan melaksanakan uji kinerja dengan judul Bersabar dalam Musibah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan tentunya mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum nanti kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon untuk memimpin. Siap, baik, sebelum mulai pelajaran pagi hari ini kita berdoa. Selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Tolong yang hadir bisa angkat tangan atau bisa bilang hadir. Ahmad Gilang Samudra Hadir. Muhammad Ali Zainal Maskur, Dede Suparman, Hadir. Muhammad Asep, Hadir. Muhammad Fatur Rahman. Hadir. Untuk yang hadir, ada tidak hadirin? Semuanya hadir ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hadir, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke materi dan sebelum biasa kita tadarus, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pak Budi mohon untuk semuanya berdiri. seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita materi,
kita tadarus bersama. Harapan kita dengan pembacaan tadarus ini senantiasa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita baca surat Wadduha. Sama-sama kita ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Untuk semuanya, pada hari ini kita belajar materi tentang bersabar dalam menghadapi musibah, yang mana seminggu lalu kita telah bersama-sama membahas materi tentang ayat surat Al-Ibrahim. Ayat berapa kemarin? Ayat 9 yang menjelaskan tentang bersabar dalam menghadapi ujian, yang mana kemarin kita telah membahas bagaimana ujian itu Allah berikan kepada setiap hambanya, baik hamba-hamba yang taat atau hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah, semua mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian hamba itu mampu melewati ujian tersebut atau tidaknya tergantung kepada keimanan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang bagaimana seorang hamba itu mampu bersabar dalam menghadapi musibah. Nanti bagaimana antara musibah atau ujian yang kemarin kita telah jelaskan, apakah ada perbedaan atau tidak antara ujian dengan musibah. Untuk seluruh anak-anakku, bahwasannya setiap apa yang kita lakukan hari ini, apa yang telah kita kerjakan hari ini, lebih-lebih ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan baik yang telah kita lakukan, tentunya semua tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas segala sesuatu yang seorang hamba niatkan, yang seorang hamba kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saat ini telah merasakan sebuah kesuksesan, orang yang saat ini telah mendapatkan keuntungan, telah mendapatkan kebahagiaan, tentunya dahulu ketika dia belajar, pasti dia belajar dalam keadaan tekun. Dia belajar, kemudian dilanjutkan dengan ibadah kepada Allah, dilanjutkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti dan perlu kita yakini bahwasannya apa yang saat ini kita kerjakan, apa yang saat ini sedang kita jalankan, tentunya penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tentu suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan dan kebahagiaan untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang bersabar dalam menghadapi setiap musibah. Tentunya materi ini memiliki tujuan
Yang pertama, tujuan mempelajari materi ini adalah bahwasannya siswa itu mampu untuk melafalkan dengan fasih bacaan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, dan juga mampu melafalkan dengan baik hadis-hadis atau sunnah Rasulullah yang terkait dengan materi bersabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, tujuannya adalah bahwa siswa mampu mengidentifikasi bacaan tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kemudian lebih dari itu, tujuannya adalah bahwasannya siswa mampu menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah dan mampu mendeskripsikan tafsir serta menganalisis manfaat dan hikmah daripada menghadapi atau sabar dalam menghadapi setiap musibah. Nah, anak-anakku semua, sekarang Pak Budi ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah video yang mana nanti video ini kalian bisa simak dengan baik-baik. Nanti kita akan bahas video ini, apa yang ada di dalam video ini nanti akan kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinoptek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budaya pekerti sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Pada video kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, dan yang kedua Quran surat Ibrahim ayat 9. Kita akan mengulasnya satu persatu. Yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kita baca ayatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Identifikasi tajwid pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang pertama ada lafaz wala nadlu. Hukum bacanya Al-Qur'an sukro, karena ada huruf ba, huruf yang termasuk huruf Al-Qur'an berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian yang kedua bisyai'in min, idgham bi ghunna, karena ada tanwin bertemu dengan huruf min. Kemudian yang ketiga minal amwali, alif lam kemarian, karena ada alif lam kemudian bertemu dengan hamzah. Selanjutnya wath thamarat, alif lam syamsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid. Selanjutnya asabatuhum, idgham asabatuhum musibah, ini idgham mimi atau idgham tamasiyah, karena ada huruf mim yang berharap sukun bertemu dengan huruf mim pada huruf selanjutnya. Musibatun qalu,
ikhfa safawi karena ada tanwin bertemu dengan huruf qaf. Lillahi lam tarqiq karena ada huruf lam jalalah. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Raji'un mad alif disukun karena ada mad di akhir ayat lafal yang dibaca waqaf. Kemudian asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah yang bercerita bahwa pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah yang membuat aku merasa senang, yaitu sabda beliau yang artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan sebuah doa, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang artinya, ya Allah berikanlah pahala kepada musibahku ini dan berikanlah gantinya padaku yang lebih baik darinya. Kemudian tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kata Walana berwarna lahu, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya sebagaimana firman-Nya. Kemudian kalimat bisyai'in minal khawfi wal ju'i, Allah akan memberikan ujian berupa kebahagiaan dan juga berupa kesusahan seperti perasaan takut dan rasa lapar. Kalimat wa naqsin minal amwali wal anfusi bermakna hilang sebagian harta dan jiwa. Misalnya meninggalnya sahabat dekat, kerabat dan orang-orang yang kita cintai. Kalimat as-samarat yaitu kebun dan sawah tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Kalimat wa basyiris sabirin yaitu Allah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Pada ayat berikutnya dijelaskan tentang orang yang bersabar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyaksikan bersama-sama video terkait materi bersabar dalam menghadapi musibah, kemudian anak-anak semua sekarang materi tersebut akan kita diskusikan, yang mana kita buat 4 kelompok. Kalian nanti bisa cari materi tersebut di buku yang kalian pegang sekarang, atau kalian bisa lihat di HP atau di internet. Kami atau Pak Budi persilakan untuk buat kelompok. Di sini ada lembaga kerja siswa. Nanti kalian bisa kerjakan per kelompok, masing-masing kelompok. Kemudian nanti bersama-sama kita akan bahas. Bisa dilihat di internet, cari materi. Nah, semua setelah kalian mendiskusikan materi tersebut kepada teman-teman kalian berkelompok, oleh karena itu sekarang Pak Budi mohonkan untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan tulisannya
terkait materi tentang bersabar terhadap musibah. Pada kelompok pertama dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan gimana pengamalan surat Al-Baqarah ayat 156 dan ayat 155 tentang musibah. Di mana menurut Imam Al-Maghribi dalam menafsir surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan berbagai macam musibah. Contoh untuk musibahnya adalah kelaparan, bencana alam, penyakit dan lain sebagainya. Namun harus kita sadari bahwa semua musibah terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa musibah akan datang pada seseorang, musibah itu tidak dapat dihalangi dan tetap akan menimpanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mengenai sikap yang harus kita lakukan saat menghadapi suatu musibah dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nablunakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal ansu wal anfusi was samarah wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya yang kedua adalah tentang asbabun nuzul. Ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul khusus, tetapi kedua ayat ini masih bersangkutan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Ayat tersebut turun berkenaan dengan kaum muslimin yang gugur dalam perang Badar. Mereka berjumlah 14 orang, yaitu 8 orang syuhada dari kaum Ansar dan 6 orang dari kaum Muhajirin. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian surat Al-Baqarah ayat 155 dan juga tentang asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kembali. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan kelompok pertama maju ke depan mempresentasikan tentang tulisan mereka terkait sabar dalam menghadapi musibah. Ayat-ayatnya telah mereka jelaskan, kemudian asbabun nuzul, kemudian pendapat-pendapat ulama terkait hal itu sudah disampaikan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya yaitu kelompok kedua. Kelompok kedua kami mohonkan untuk bisa maju ke depan menyampaikan atau mempresentasikan apa-apa yang telah didiskusikan oleh teman-temannya. Kepada kelompok kedua, dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang musibah. Musibah adalah kejadian yang menimpa manusia, baik itu merugikan atau membawa kesulitan. Secara umum, musibah dimaknai sebagai kejadian buruk, seperti bencana alam, banjir, atau gempa. Namun dalam pandangan agama, musibah bisa juga berarti segala sesuatu yang terjadi, termasuk kebaikan atau kesenangan, yang merupakan ujian atau cobaan dari Tuhan untuk menguji kesabaran dan keimanan hambanya. Teman saya akan menjelaskan hadis tentang musibah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anizuri qala akhbaro di urwatu Zubairi anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin musibah tulibu muslim ila kafaro Allahu biha anhu hasasa kati usaha sallallahu alaihi. Dan saya akan membacakan isi dan kandungan hadis tersebut. Yang pertama, semua musibah dan cobaan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disikapi dengan sabar. Yang kedua, orang yang tidak dapat menerima musibah sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sulit menjalani ketetapannya dan jiwanya diliputi kesedihan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan bagi orang muslim yang diberi musibah, yaitu diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, musibah tidak hanya berupa peristiwa besar, tetapi peristiwa kecil yang menimpa seseorang pun disebut musibah, seperti tertusuk duri. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk duduk kembali. Baiklah, sudah dua kelompok kita sama-sama dengarkan tulisan mereka. Untuk kelompok terakhir, mungkin hanya 3 kelompok aja. Nanti teman kita maju ke depan. Mungkin setelah ini nanti di kelompok ketiga mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait tulisan mereka. Nanti bisa Pak Budi persilakan. Pada kelompok terakhir untuk bisa mempresentasikan tulisannya, Pak Budi persilakan untuk maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang meyakini bahwa sikap sabar, tabah, dan pantang menyerah ketika mendapat musibah merupakan perintah agama. Setiap manusia dalam hidupnya pasti pernah mengalami namanya musibah, karena hal tersebut merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan. Namun, orang-orang yang beriman tentunya memiliki perbedaan dalam memahami hakikat musibah dan cara menyikapinya. Adapun Islam sudah memberikan tuntunan dalam menghadapi musibah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sabar. Sabar merupakan sikap tahan menghadapi cobaan, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas marah. Dengan melakukan kesabaran, umat Islam akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, umat Islam yang menerapkan sikap sabar akan memperoleh kedamaian dalam hidupnya. Nomor 2, tabah. Tabah dalam menghadapi musibah menjadi bagian dari karakteristik orang yang beriman. Tabah berarti sifat tetap dan kuat hati seseorang hamba ketika mengalami kesulitan. Orang beriman yang menerapkan sikap tabah memiliki keyakinan. 3. Pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa ketika menghadapi berbagai musibah. Seseorang muslim yang memiliki sikap pantang menyerah akan menjadikan musibah sebagai ajang muasah dan berusaha memperbaiki diri sehingga peristiwa penyebab terjadinya musibah tidak akan terulang kembali dalam hidupnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kita. Bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kita. Bila ada yang ingin bertanya, silakan.
Saya ingin mewakilkan untuk kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Oke. Menurut saya, sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya saya itu kepribadian orang-orang. Misalnya, sabarnya dalam sabar menghadapi ujian. Kalau misalnya dia tidak kuat, dia akan pantang menyerah. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kita. Setelah kita laksanakan diskusi kita pada pagi hari ini, oleh karena itu RKPD atau tugas-tugas kalian yang telah kalian tulis di kertas tersebut diharapkan untuk dikumpulkan di depan. Semua dikumpulkan. Alhamdulillah untuk semuanya, pada pagi hari ini kita telah laksanakan diskusi yang begitu hebatnya, yang begitu keren. Bahkan ada kawan-kawan yang bertanya terkait tentang musibah. Dan untuk rasa syukur kita, bersama-sama kita tepuk tangan. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillah. Tadi kita telah selesai membahas materi tentang bersabar dalam menghadapi musibah. Tadi sama-sama kita telah bahas ayat surat apa tadi yang menjelaskan tentang bersabar dan musibah atau musibah? Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang mana ayat di situ menjelaskan Allah akan menguji setiap hambanya. Apa saja yang diuji di dalam ayat tersebut tadi? Yang pertama kelaparan. Yang kedua apa? Bencana alam. Terus kemudian apa lagi? Penyakit. Kekurangan apa? Kekurangan harta. Ya enggak? Ya, ayat-ayat tersebut semua menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah tersebut menjelaskan tentang sebuah musibah. Dan juga di ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya orang yang mampu bersabar dalam setiap musibah apa dijelaskan. Biasanya orang tersebut mengucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang yang mampu untuk bersabar kemudian mengucapkan dan meyakini bahwasannya ujian musibah itu datang dari Allah, tentunya Allah akan memberikan apa? Kegembiraan kepada orang tersebut. Dan juga banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam materi tersebut. Tentunya tadi sudah bersama-sama kita bahas. Anak-anakku semua, tadi kita telah bersama-sama membuat kelompok. Kemudian kalian sudah mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan, tanya jawabnya. Kemudian sedikit Pak Budi ingin bertanya kepada kalian untuk lebih mematangkan materi ini, apakah bisa kalian pahami atau tidaknya. Oleh karena itu dari materi ini Pak Budi ingin bertanya terkait tentang musibah. Apa sih musibah itu? Musibah merupakan salah satu cara Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya. Musibah memiliki bentuk yang bermacam-macam. Itu adalah salah satu pengertian dari musibah. Kemudian materi ini pun juga membahas tentang sabar, kesabaran dalam menghadapi musibah. Apa sih sabar itu? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan Asep.
Sabar merupakan sikap tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Itu adalah pengertian sabar. Jadinya antara musibah dan sabar itu sebenarnya sebuah satu kesatuan yang Allah telah turunkan kepada kita. Allah ngasih kuncinya. Kalau orang dikasih musibah, ini kuncinya sabar kata Allah. Agar apa? Agar orang yang memiliki sabar itu, yang diuji sama Allah, tentunya Allah sudah persiapkan kebahagiaan untuk orang tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan kita materi terkait sabar dalam menghadapi ujian sama-sama telah kita pelajari pada pagi hari ini. Tentunya sabar atau musibah itu, setiap manusia itu yang hidup di dunia ini mesti mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah musibah itu nantinya manusia mampu menjalankan atau tidaknya? Apakah musibah yang Allah berikan mampu membuat manusia itu yang awalnya jauh dari Allah bisa dekat lagi dengan Allah, atau dengan kata lain dia mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setiap musibah yang Allah berikan kepada manusia tentunya ada atau mesti ada jalan keluar yang Allah telah berikan. Dan juga Allah memberikan musibah itu pastinya sudah terukur dan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan jalan keluar daripada musibah yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bahwasanya Allah tidak akan mampu membebani, dan Allah tidak akan membebani orang hamba jikalau atau hamba itu sudah Allah yakini akan mampu untuk menjalankan daripada musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan di dalam musibah ini tentunya ada hikmah, tentunya ada kemanfaatan yang mampu diambil oleh setiap manusia. Yang pertama utamanya adalah musibah atau ujian yang Allah berikan kepada seorang hambanya adalah sebagai teguran Allah, sebagai kasih sayang Allah, yang mana jikalau Allah memiliki kasih sayang kepada hambanya, tidak mungkin Allah biarkan hamba tersebut untuk terdiam, untuk menikmati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Akan tetapi musibah itu Allah berikan sebagai ujian atau sebagai tanda bahwasannya hamba tersebut apakah benar-benar beriman dan cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau seorang hamba diberikan musibah kepada Allah, lantas dia mampu bersabar, dia menikmati setiap musibah-musibahnya, kemudian Allah akan berikan derajat yang lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jikalau ada seorang hamba diberikan musibah, lantas dengan musibah itu semakin dia jauh dari Allah, pertanda orang tersebut adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita yang pada pagi hari ini telah bersama-sama mempelajari tentang bagaimana bersabar dalam menghadapi musibah. Semoga kita mampu dan semoga kita paham jikalau kelak nanti berjalannya waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan musibah kepada kita ataupun ujian, kita mampu menjalaninya dengan kesabaran. Kalau sudah mampu menjalani dengan kesabaran, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan. Tentunya bahkan kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, alhamdulillah materi kita pada hari ini terkait bersabar dalam setiap musibah, dan dalil-dalil naklinya dari Al-Qur'annya, dari hadisnya sama-sama kita sudah ketahui. Begitu juga tentang kemanfaatan atau hikmah dari musibah tersebut. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bersabar dalam menghadapi ujian.
Oleh karena itu, semoga kita dalam keadaan sehat afiat, kita dalam keadaan panjang umur. Pertemuan berikutnya kita bisa kembali bertemu. Anak-anakku semua, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, tadi kita diawali dengan pembacaan basmalah dan dengan pembacaan doa juga. Untuk penutup, kami atau saya persilakan untuk ketua kelas memimpin. Siap. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, kita berdoa dulu. Selesai. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.